Iya, selamat pagi Teh. Saya dengan Dr. Didi Muda Harif Hidayatun Nikmah yang hari ini bertugas untuk melakukan foto ronsen kepada Teteh. Boleh saya minta surat rujukannya Teh? Ini? Iya, baik. Nah, saya izin untuk mengonfirmasi identitas Teteh dulu. Apakah betul dengan Teh Fatimah Rini Dwi Ningrum? Betul, Iya, boleh disebutkan usianya Teh? 22 tahun, Iya, boleh disebutkan tanggal lahirnya juga? lahir di Batam, tanggal 28 Mei 1999, Oke. Nah, untuk alamatnya di mana Teh? di Jalan Sukasari, Segawa. Oke. Untuk pekerjaannya? Masih mahasiswa. Ya, status menikahnya Teh apakah sudah menikah atau belum? Oke. Nah, Teteh terakhir ronsen, apakah sudah pernah foto ronsen sebelumnya? Belum pernah ya. Oke. Nah, ini dari rujukannya, Teteh dirujuk dari Departemen Konservasi Gigi ya Teh, karena gigi Teteh berlubang besar Iya, gitu. benar. Oke, jadi nanti teknik radiografi yang akan dilakukan adalah teknik periapikal. Jadi tujuannya itu untuk melihat kondisi gigi Teteh dan juga jaringan sekitarnya supaya nanti dokter gigi bisa menegakkan diagnosis lebih akurat lagi gitu setelah di foto ronsen. Apakah Teteh mengerti? Nah, saya berhubung sekarang masih pandemi, ruangan yang akan dilakukan untuk foto ronsen ini sudah disterilkan ya Teh, sudah disemprot dengan desinfektan. Nah, kemudian punten nanti kami sebagai operator akan menggunakan alat pelindung diri level 2 di mana kami akan menggunakan gaun, kemudian masker, penutup kepala dan juga penutup kaki dan juga sarung tangan. Nah, Teteh nanti juga akan dikenakan alat pelindung diri juga Teh untuk menghindari infeksi silang. Jadi Teteh nanti akan menggunakan penutup kepala, gaun dan juga penutup alas kaki. Apakah Teteh mengerti? Oke. Nah, sebelum nanti dilakukan foto ronsen, Teteh diharapkan untuk melepas seluruh aksesoris berbahan logam ya Teh, mulai dari jam tangan, kemudian kalung, cincin, anting-anting dan seterusnya. Nanti Teteh ketika di dalam ruangan, silakan Teteh untuk duduk di kursi yang sudah disediakan dan saya akan meletakkan film di dalam rongga mulut Teteh. Nah, kemudian nanti saya akan mengarahkan tabung X-ray ke gigi Teteh yang berlubang. Selanjutnya saya akan keluar ruangan dan kemudian menyalakan alat X-ray-nya hingga berbunyi beep. Nanti ketika alat sudah dinyalakan, Teteh silahkan untuk memegang filmnya, kemudian melihat ke satu titik fokus saja dan jangan bergerak ya Teh. Prosedurnya akan kurang lebih berjalan selama 5 detik. Dan nanti ketika sudah selesai, saya akan masuk kembali ke ruangan dan melepaskan film dari rongga mulut Teteh. Dan Teteh sudah boleh untuk melepas apron dan juga alat pelindung dirinya. Perhiasan juga sudah boleh dipakai. Apakah Teteh mengerti? Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa prosedur ini seperti prosedur medis lainnya memiliki efek samping dan juga komplikasi. Untuk efek sampingnya itu Teteh bisa merasakan mual, muntah dan juga pusing. Dan juga untuk komplikasi bisa jadi bibir dan mulut terasa kering dan juga mutasi gen. Tapi untuk efek samping dan komplikasi ini berbeda-beda ya Teh untuk setiap orangnya. Dan Teteh juga tidak perlu khawatir karena paparan radiasi yang kami berikan nanti akan minimal. Dan Teteh juga sudah menggunakan apron sehingga bisa meminimalisir paparan radiasi yang masuk ke dalam tubuh Teteh. Apakah ada yang ditanyakan Teh? Nggak ada. Oke, udah cukup ya. Apakah Teteh setuju dengan tindakan ini? Setuju. Iya, oleh karena itu apabila Teteh setuju silahkan untuk menandatangani form persetujuan ini ya Teh. Iya. Iya, jadi nanti ketika sudah selesai foto ronsennya silahkan Teteh untuk menunggu di ruang tunggu ya Teh. Nanti kalau foto ronsennya sudah jadi akan dipanggil. Standar operasional prosedur saat pandemi. Pertama, lingkungan kerja dibersihkan menggunakan desinfektan. Kedua, alat-alat kedokteran gigi dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol sebelum dimasukkan ke autoklav dan dilakukan sterilisasi. Ketiga, operator menggunakan alat perlindungan diri level 2. Dan keempat, untuk pasien diperiksa terlebih dahulu suhunya dan harus di bawah 37 derajat Celcius. Pasien diinstruksikan untuk berkumur menggunakan povidone iodin atau chlorhexidine selama 1 menit. Persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah handscoon, masker, film holder dan filmnya, apron, developer dan fixer, tabung X-ray. Persiapan lingkungan kerja. Lingkungan kerja harus bersih, alat dan bahan harus steril. Persiapan unit exposure, mesin ronsen dinyalakan dan dilakukan pengaturan terhadap mesin X-ray. Persiapan operator. Operator
menggunakan alat pelindung diri level 2, menggunakan apron, mencuci tangan 6 langkah atau menggunakan hand rub dan menggunakan handscoon. Persiapan pasien. Pasien diinstruksikan untuk melepas aksesoris berbahan logam. Pasien diinstruksikan untuk memakai apron. Pasien diinstruksikan untuk duduk tegak lurus, bidang oklusal sejajar lantai, dan untuk rahang bawah, garis tragus dan sudut mulut sejajar lantai. Teknik radiografi periapikal paralel. Pasien dipersilahkan untuk duduk tegak lurus, bidang oklusal sejajar lantai. Posisi pengambilan foto menyesuaikan gigi yang akan difoto. Untuk rahang bawah, garis tragus dan sudut mulut sejajar lantai. Film diletakkan secara horizontal pada film holder, dot menghadap sinar datang. Pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, lalu film dimasukkan ke dalam mulut pasien. Film diletakkan pada sulcus lingual di sebelah gigi yang akan difoto. Instruksikan pasien untuk menggigit bite block secara perlahan. Operator memposisikan tabung X-ray sesuai regio dan indikasi. Jika posisi sudah tepat, pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak dan hanya melihat pada satu titik. Operator keluar ruangan, menyalakan mesin X-ray dan penyinaran selesai hingga terdengar bunyi beep. Operator masuk kembali untuk mengeluarkan foto yang ada di dalam mulut pasien, melepaskan apron pasien, dan instruksikan pasien untuk menunggu di ruang tunggu. Proses pencucian film. Proses pencucian film dilakukan di ruang gelap dengan cahaya khusus yang aman untuk film atau safe light. Operator menggunakan handscoon dan masker. Buka poket film tanpa menyentuh bagian tengah film. Film dimasukkan ke dalam larutan developer selama 8-10 detik sambil digoyangkan. Lama pencelupan dapat berbeda sesuai rekomendasi jenis developer yang digunakan. Periksa di safe light apakah sudah terbentuk bayangan putih pada film. Jika sudah, bilas dengan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Pastikan film bersih dari cairan developer. Selanjutnya, film dimasukkan ke dalam larutan fixer selama 5-10 detik sambil digoyangkan. Periksa kembali di safe light apakah kontras dan ketajaman terlihat jelas pada film. Jika sudah, bilas dengan air mengalir selama 30 detik hingga benar-benar bersih. Lalu, keringkan dengan dryer, film siap diinterpretasi.